warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video pembelajaran ini akan dijelaskan mengenai A. Pengertian polusi udara dalam ruangan, B. Karakteristik dan jenis polusi udara dalam ruangan, C. Efek polusi udara dalam ruangan, D. Pencegahan dan pengendalian polusi udara dalam ruangan, dan yang terakhir, E. Kesimpulan. Definisi polusi udara dalam ruangan mengacu pada adanya kontaminan atau polutan berbahaya di udara yang berada di dalam gedung ataupun di ruangan tertutup. Tentunya, hal tersebut dapat berdampak signifikan terhadap kesehatan dan kesejahteraan individu yang terpapar polusi tersebut. Penyebab polusi udara dalam ruangan dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti ventilasi yang tidak memadai, penggunaan bahan kimia dan produk rumah tangga tertentu, merokok, sumber pembakaran seperti kompor dan pemanas, serta adanya alergen dan jamur. Karakteristik polusi udara dalam ruangan melibatkan penggunaan media udara di dalam ruangan dan sangat bergantung pada infrastruktur ruangan, lokasi geografis, tipe, serta sumber polutan. Efek pada manusia dipengaruhi oleh toksisitas polutan, konsentrasi, waktu paparan, dan kondisi orang yang terpapar. Salah satu efek umum yang timbul adalah sick building syndrome yang ditandai oleh iritasi mata, hidung, tenggorokan, kulit, reaksi alergi, dan lain-lain. Kondisi ini biasanya tidak dapat dijelaskan dan menghilang setelah orang yang terpapar meninggalkan ruangan. Jenis polusi udara dalam ruangan terbagi menjadi partikel, biologi, dan gas. Mulai dari partikel. Jenis ini merupakan polutan dengan bentuk partikel kecil yang tersuspensi. Ukuran partikel berkisar antara 0,001 sampai 1000 mikron. Contoh polutan ini adalah serbuk sari, debu, asap, dan bulu atau serpihan kulit. Selanjutnya dari biologi. Jenis ini merupakan polutan yang bersumber pada makhluk hidup. Contoh polutan biologi adalah bakteri, kuman, virus, jamur, dan spora. Dan yang terakhir, jenis polutan dari gas. Jenis ini merupakan polutan yang berbentuk gas. Contoh dari jenis polutan ini antara lain benzen, senyawa organik volatif, formaldehid, kloroform, hidrogen sulfida, amonia, dan lain-lain. Jenis polusi udara dalam ruangan dapat dibedakan berdasarkan sumber polutan yang berasal dari berbagai aspek, antara lain udara dari luar ruangan, udara yang masuk dari ventilasi atau AC, baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Sistem HVAC, Heating, Ventilation, or Air Conditioning, berhubungan dengan sistem pemanasan, ventilasi, dan pendinginan udara dalam ruangan. Konstruksi bangunan atau renovasi. Aktivitas pembangunan atau renovasi dapat menjadi sumber polusi udara dalam ruangan. Komponen bangunan, bahan atau material bangunan tertentu dapat mengeluarkan polutan ke udara dalam ruangan. Air dari luar. Kualitas udara dan kelembapan dapat dipengaruhi oleh air yang berada di atas gedung atau di sekitarnya. Sumber pemanas. Sumber seperti kompor gas, kompor kayu, perapian, tungku, dan pemanas ruangan dapat menyumbang pada polusi udara dalam ruangan. Lainnya, seperti asap rokok, mesin fotokopi, dan mesin listrik juga dapat menjadi sumber polutan udara dalam ruangan. Selanjutnya, dampak kesehatan polusi udara dalam ruangan mencakup beberapa aspek. Masalah pada saluran pernafasan. Sistem respirasi rentan terhadap polusi udara dalam ruangan, menyebabkan gejala umum seperti batuk, sesak nafas, mengi, dan dapat memicu gangguan saluran pernafasan seperti rinitis, asma, dan bronkitis. Alergi. Polusi udara dalam ruangan dapat memicu reaksi alergi, ditandai dengan bersin-bersin, batuk, gatal, mata berair, dan kongesti nasal. Kanker. Hubungan antara polusi udara dalam ruangan dan risiko kanker telah teridentifikasi, terutama melalui paparan berkepanjangan terhadap bahan seperti radon dan formaldehid. Kanker paru merupakan salah satu jenis yang diketahui berkaitan dengan polusi udara dalam ruangan. Pengaruh pada kehamilan, persalinan,
dan bayi baru lahir. Polusi udara dalam ruangan diketahui meningkatkan risiko kehamilan prematur dan kelahiran bayi dengan berat rendah atau BBLR. Pencegahan dan pengendalian polusi udara dalam ruangan dapat dilakukan melalui beberapa langkah efektif, yaitu membuat ventilasi yang baik. Ventilasi yang optimal menjadi kunci utama dalam mencegah dan mengendalikan polusi udara dalam ruangan. Pertukaran udara antara dalam dan luar ruangan melalui ventilasi yang baik dapat mengurangi konsentrasi polutan dan meningkatkan kualitas udara di dalam ruangan. Kemudian, perawatan dan kebersihan yang teratur. Merawat dan menjaga kebersihan ruangan secara teratur adalah langkah penting untuk memastikan kebersihan dan mengurangi kadar polutan. Hal ini dapat menciptakan lingkungan dengan kualitas udara yang sehat. Yang terakhir, penggunaan pembersih udara. Pembersih udara dapat menjadi alat yang sangat bermanfaat dalam upaya pencegahan dan pengendalian polusi udara dalam ruangan. Penggunaan alat ini membantu mengurangi jumlah partikel polutan dan meningkatkan kesegaran udara di ruangan. Sebagai kesimpulan, upaya untuk mengatasi polusi udara dalam ruangan tidak hanya esensial untuk mengurangi risiko penyakit pernafasan, tetapi juga untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan aman bagi semua orang. Untuk mencapai kualitas udara yang baik, beberapa langkah praktis dapat diambil, seperti melakukan perawatan dan menjaga kebersihan sistem HVAC secara teratur, menggunakan produk pembersih yang bersifat alamiah dan non-toksik, mengoptimalkan ventilasi ruangan, dan yang terakhir, mengurangi penggunaan polutan.